Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensimulasikan terkait eh, perancangan antena menggunakan aplikasi CST Studio Suite 2019. Nah, untuk pada simulasi sekarang, saya akan mendesain antena untuk microstrip rektangular, yang dimana sebelumnya saya sudah memilih eh, frekuensi yang akan saya gunakan, yaitu di frekuensi 40 sampai 50 GHz untuk komunikasi satelit. Nah, sebelum ke simulasi antena, eh, kita tentukan dulu untuk frekuensi tengah, panjang gelombang, dan lain-lainnya menggunakan rumus-rumus yang sudah eh, ditentukan. Yang dimana di sini diketahui bahwa epsilon R yaitu 4,4 dan untuk H-nya 1,6 mm. Nah, untuk yang pertama itu menentukan frekuensi tengah, yang dimana FC sama dengan akar dari F upper kuadrat ditambah F lower kuadrat dibagi 2. Nah, untuk evaper ini kita masukkan frekuensi yang kita yaitu 50 kuadrat ditambah 40 kuadrat dibagi 2. Maka setelah perhitungan didapat nilai FC yaitu 45,276 GHz. Selanjutnya, nomor 2 yaitu menentukan panjang gelombang, yang dimana panjang gelombang itu adalah lambda sama dengan C per FC, yang dimana FC-nya itu 3 kali 10 pangkat 8 dibagi FC tadi 45,2769. Hasilnya itu setelah saya lakukan perhitungan 6,6258 mm. Nah, untuk yang ketiga menentukan dimensi patch. Yang pertama lebar patchnya, di mana W sama dengan C dibagi 2 FC akar epsilon R ditambah 1 dibagi 2. Nah, dimasukkan angka-angka yang sudah diketahui seperti C 3 kali 10 pangkat 8, FC-nya ya tadi 45,2769, lalu epsilon R 4,4. Nah, setelah perhitungan didapat bahwa lebar W yaitu 2,01619 mm. Untuk konstanta efektif dielektrik atau epsilon rep, di mana sama dengan epsilon R ditambah 1 dibagi 2 ditambah epsilon R dikurang 1 dibagi 2 dikali 1 ditambah 12 dikali H dibagi W diakarkan min 1/2 atau setengah, min setengah. Nah, untuk epsilon R ini diketahui epsilon R-nya berapa dan juga H-nya 1,6 dan W-nya lebar petnya sudah diketahui tadi 2,0169. Nah, setelah dilakukan perhitungan didapat bahwa nilai epsilon rep yaitu 3,22406. Lalu selanjutnya untuk panjang elektrik, panjang efektif, yang dimana LF sama dengan C dibagi 2 FC akar epsilon rep. C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 2 FC, tadi FC-nya 4,2769 dikali akar epsilon rep 3,22406. Di mana setelah perhitungan didapat bahwa nilai LF-nya atau panjang efektifnya yaitu 1,845069. Lalu selanjutnya untuk panjang pertambahan panjang akibat adanya fringing efek efek eh, jumlah L, di mana L sama dengan 0,412 H dikali dalam kurung epsilon rep ditambah 0,3 dikali W dibagi H ditambah 0,264 dibagi epsilon rep dikurangin 0,2258 dikali W dibagi H ditambah 0,8. Di mana tadi untuk epsilon F-nya itu ref-nya itu 3,22406. Nah, untuk W-nya tadi 2,6 2,016969 dan untuk H-nya diketahui di atas tadi 1,65.
1,6 milimeter. Nah, untuk nilai panjangnya diketahui setelah perhitungan 0,579438. Dan untuk yang nomor 4, menentukan jarak patch antar patch untuk array di mana D sama dengan C dibagi 2 kali FC. C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 2 dikali FC-nya 45,27692. Jadi dapat nilai D-nya 3,31294. Lalu selanjutnya untuk nilai WG dan juga LG, yang dimana dimensi substrat dan ground plane. Untuk WG 6 dikali H ditambah W. Untuk 6 dikali H-nya itu tadi 1,6. 1,6 ditambah W. Yang dimana tadi W lebar patch-nya 2,01619. Didapat nilai WG-nya 11,6161. Nah, untuk LG-nya yaitu 6 dikali H ditambah L. Didapat 10,2619. Dan terakhir untuk menentukan dimensi pencatunya, untuk lebar saluran B sama dengan 60 epsilon R kuadrat dibagi Z0 dikali akar epsilon R. Didapat untuk B-nya, di mana B sama dengan 60 epsilon R kuadrat dibagi Z0 kali akar epsilon R. Setelah perhitungan didapat nilai B-nya yaitu 5,6461. Lalu masukkan B-nya ke WF untuk mencari lebar saluran. 2H dibagi V dikali B dikurangi 1 dikurangi ln dikali 2B dikurangi 1 ditambah epsilon R dikurangi 1 dibagi 2 epsilon R dikali ln dalam kurung B dikurangi 1 tutup kurung ditambah 0,39 dikurangi 0,61 dibagi epsilon R. Didapat dari perhitungan WF-nya yaitu 3,0621214. Dan yang terakhir untuk panjang saluran, di mana lambda G sama dengan lambda dibagi epsilon rep atau efektif, di mana didapat 3,6307. Lalu untuk panjang salurannya, LF-nya dari lambda G dibagi 4, hasilnya 0,90768. Nah, setelah didapat nilai-nilai tadi, kita lanjut ke aplikasi CST. Nah, untuk perancangannya, kita mulai dari new and recent, lalu kita pilih new template. Kita tunggu sampai selesai. Lalu kita pilih microwave dan RF atau optical. Kita pilih maintenance, lalu kita pilih next. Setelah itu kita pilih planar yang dalam kurung untuk patch, slot, dan lainnya. Lalu kita next. Lalu kita pilih time domain. Nah, ini untuk spesifikasi dari dimensi, frekuensi, waktu, dan juga temperatur, dan yang lainnya. Nah, untuk dimensi kita pilih milimeter, lalu frekuensinya gigahertz, time-nya menggunakan second, dan juga temperaturnya Celsius. Nah, untuk sisanya itu sudah otomatis karena seperti voltage, satuannya volt, current, atau arus ampere, dan lainnya. Lalu kita pilih next. Lalu kita masukkan frekuensi yang kita pilih sebelumnya untuk dalam perhitungan di rumus yang tadi. Tadi saya pilih 40 GHz dan untuk frekuensi maksimumnya 50. Kita centang semuanya untuk melihat power flow, power loss, var file, f file, a file. Lalu kita pilih next. Lalu kita ada yang kelewat. Kita pilih next. Nah, setelah ini kita bukan finish.
si loadingnya. Nah, ini untuk tampilan pertama dari CS Studio setelah kita setting tadi di awal. Nah, sebelumnya kan kita sudah mencari nilai-nilai parameter yang kita hitung menggunakan rumus yang sudah ditentukan. Lalu kita masukkan di parameter list. Di mana tadi kita sudah didapat nilai WG. Nilai WG-nya diketahui tadi 11,6161. Lalu selanjutnya nilai LG. Untuk nilai EG tadi sudah dihitung, didapat 10,2861. Nah, untuk komanya kita menggunakan titik. Selanjutnya, untuk nilai WF. Nilai WF. Untuk nilai WF diketahui tadi 3,06124. Lalu kita masukkan LF. Untuk LF kita dapat tadi 0,907686768. Next, untuk selanjutnya kita masukkan W. Masukkan W. Jadi untuk nilai W 5. Lalu selanjutnya masukkan nilai L 3. Ini sudah dilakukan optimalisasi sedikit. Lalu selanjutnya dimasukkan H yang sudah diketahui sebelumnya. H-nya 1,6. Dan untuk yang terakhir masukkan T. Waktunya kita masukkan 0,035. 00,35. Sudah. Setelah kita masukkan semuanya, kita langsung simulasi untuk membuat antena microstrip rektangular. Yang pertama kita pilih modeling, lalu kita pilih brick, lalu kita klik ISC, maka muncul pop-up seperti di kanan. Untuk pop-up di kanan, karena kita membuat microstrip, kita membuat ground plane dulu. Ground plane, lalu X-min-nya min WG dibagi 2, lalu untuk expect-nya WG dibagi 2. Untuk K-min-nya kita menggunakan min LG dibagi 2, dan untuk YMX-nya LG dibagi 2. Selanjutnya untuk jetmin-nya kita 0, dan untuk jetmax-nya kita menggunakan tag. Nah, yang terakhir kita masukkan material. Kita cari di load, lalu searching materialnya, itu kita menggunakan copper. Nah, untuk copper yang kita gunakan yaitu copper analit. Kita klik load. Nah, setelah dipilih, kita cek kembali apa takut ada yang salah. BGLGT. Nah, setelah sudah, kita klik OK. Maka kita sudah dapat untuk ground plane-nya. Selanjutnya, kita buat substratnya. Kita menggunakan brick lagi pada modeling, lalu kita klik ESC, lalu kita masukkan substrat pada pop-up-nya, substrat. Lalu untuk X-min-nya kita gunakan min WG sama seperti yang tadi. Untuk X-max-nya sama WG bagi 2. Lalu untuk Y-min-nya kita gunakan LG
bagi 2 sama untuk YMax-nya kita menggunakan LG dibagi 2. Nah, untuk Ymin kita gunakan min LG dibagi 2 ya. Cukup tidak salah. Untuk yang Jetmin kita gunakan T dan Jetmax-nya T ditambah H. Nah, untuk material kita rubah lagi, kita load, lalu kita cari FR, FR min, FR strip, yang lossy. Kita gunakan yang tengah ya. Nah, sudah di load, kita klik OK. Nah, ini untuk tampilan ground plane dan juga substrat. Setelah itu, kita buat patch-nya untuk si microchip ini. Kita pilih brick lagi, ISC, lalu muncul pop-up, kita masukkan patch. Untuk X-min-nya kita gunakan min W dibagi 2. Untuk X-max-nya kita menggunakan W dibagi 2. Lalu Y-min-nya kita gunakan min LG dibagi 2 ditambah LF. LF. Nah, untuk YMax-nya sama LG, min LG, min LG dibagi 2 ditambah LF ditambah L. Lalu untuk dietminnya kita gunakan T plus H. Untuk dietmaxnya kita T plus H plus T. Nah, untuk materialnya kita gunakan cover cover analit ya. Analit. Kita klik OK. Nah, ini tampilan kita gunakan patch-nya. Selanjutnya kita buat panjang saluran ya. Tadi patch, sekarang panjang saluran. Panjang saluran tetap menggunakan brick karena angular, kita ISC lalu muncul pop-up. Nah, untuk pop-upnya kita isi dengan panjang saluran, lalu X-min-nya kita gunakan min WF dibagi 2. Untuk X-max-nya WF dibagi 2. Untuk Y-min-nya kita gunakan LG dibagi 2. Untuk Y-max-nya kita gunakan min LG dibagi 2 ditambah LF. Untuk judgment-nya kita gunakan T plus H. Untuk judgment-nya kita gunakan T plus H plus T. Nah, kita gunakan cover analysis juga tetap sama untuk materialnya. Kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini belum selesai. Nah, setelah itu kita gabungkan antara panjang saluran dengan patch-nya. Kita klik komponen di pojok kiri, lalu klik lagi komponen satu, kita pilih patch. Lalu setelah kita pilih patch atau klik patch, kita klik di modeling, di tools, kita klik boolean. Setelah klik boolean, kita pilih dengan yang mana kita akan digabungkan. Karena kita akan menggabungkan dengan panjang saluran, kita pilih panjang saluran. Setelah itu, klik enter. Maka setelah di enter, patch dan juga panjang saluran sudah menyatu. Gambarannya seperti ini. Kita kembali dulu ya. Nah, jadinya seperti ini. Tinggal tahap terakhir yaitu untuk pick point. Nah, untuk tahap terakhir kita zoom dulu bagian patch dan juga panjang saluran yang sudah digabungkan. Zoom sampai kelihatan batas antara eh, substrat dengan patch. Lalu kita pilih fix pada ini, lalu kita pilih pick patch. Setelah itu kita klik 2 kali pada perbatasan antara patch dengan substrat. Kita klik double klik. Nah, sudah itu kita ke simulation, kita pilih WebGuard port. Tunggu sampai muncul pop up.
Nah, setelah muncul, kita masukkan eh, keterangan pada Xmin, Xmax dan juga Jetmin dan Jetmax. Kita masukkan di sini 3 dikali WF. Kita copy saja karena sama. Copy, setelah di copy, kita pastikan untuk Xmax. Lalu kita, nah untuk Jetminnya kita gunakan T plus H. Sedangkan untuk Jetmax-nya sama menggunakan 3 kali WF. Nah, setelah sudah dirubah untuk Xmin, Xmax, Jetmin, Jetmax-nya, kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Seharusnya ini untuk ukurannya sesuai dengan si ukuran ground plane atau si substratnya. Itu bisa dirubah dari tadi yang waveguide portnya. Setelah seperti ini, kita pilih setup solver untuk menjadikan antena ini selesai atau berhasil agar bisa dicari atau bisa dilihat dari nilai PSWR, gain, dan lain-lain. Lalu setelah muncul pop-up setup solver, kita pilih start. Setelah itu, tunggu sampai selesai calculating semuanya. Nah, mungkin sekian dari simulasi praktikum dari desain microstrip rektangular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.